Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan materi persiapan ujian akhir semester, yaitu materi getaran dan gelombang ya. Oke, bisa kalian amatin ya untuk materi ini ada di slide show-nya. Oke, kita awali dengan yang dikatakan atau pengertian eh, Oke, understanding vibration, wave, and sound. Detail sumarinya ya. Di sini kalian akan eh, mengetahui apa itu vibration, getaran, wave, gelombang, dan sound itu sendiri yaitu bunyi ya. Baik, kita lihat dari what is vibration. Jadi getaran itu bisa diartikan sebagai refers to the periodic back and forth movement of an object around a fixed position. Jadi yang dikatakan oleh getaran adalah gerakan bolak-balik ya. Di kelas sudah ibu ajarin, anggaplah ini sebuah bandul. Ini titik A, titik B, dan titik C. Nah, ketika kalian menggoyangkan bandul ini, otomatis bandul ini akan berpindah tempat nih, a fixed position. Jadi dari A ke B ke C ke B, dan B ke A. Nah, dari dari A, B, C kembali lagi B ke A, ke A itu dikatakan dengan satu kali bolak-balik itu ada menghasilkan satu getaran ya. Oke, kemudian untuk getaran ini kalian akan mengenal yang namanya amplitudo, frekuensi, dan periode ya. Baik, kita next berikutnya tentang vibration formula atau bisa dikatakan dengan rumus-rumus mengenai getaran. Kalian akan mengenal yang namanya frekuensi. Jadi, frekuensi ini diartikan sebagai frekuensi is how many oscillation happen each second. Jadi bisa diartikan bahwa frekuensi adalah banyaknya gerakan osilasi per waktu. Jadi kita di sini membutuhkan waktu. Jadi frekuensi 1 per periode. Nah, rumus lain dari frekuensi itu sendiri adalah N per T. N-nya apa? N-nya itu adalah banyaknya getaran, sedangkan T adalah tentunya times, yaitu waktu. Nah, terus kita kenal yang namanya periode. Nah, periode ini dikatakan atau diartikan sebagai the time is take to complete one full vibration cycle. Jadi yang namanya periode itu menghasilkan satu getaran penuh. Ya, bisa dirumuskan ini T sama dengan 1 per frekuensi. Lalu bagaimana amplitudo? Amplitudo the maximum displacement from the resting position. Jadi titik yang paling maksimum, titik perpindahan yang maksimum. Oke, next for example. Untuk for example ini, if a pendulum complete 5 oscillation in 10 seconds, then frekuensinya F sama dengan 5 per 10, 0,5 Hz. Bagaimana caranya? Buat dulu diketahui. Jadi yang diketahui adalah 5 oscillation ini banyaknya getaran. Jadi N-nya adalah 5, 10 second, T-nya adalah 10. Jadi tinggal kita masukin F sama dengan 1 per T, F sama dengan 5 per 10, 5 bagi 10, 0,5. Satuan frekuensi adalah Hertz. Lalu bagaimana untuk mencari period? Yaitu period kita bisa T sama dengan 1 per F. Satu dari frekuensi adalah frekuensinya tadi 0,5 ya. 1 per 0,5 adalah 2 second. Oke, next.
Ya, di sini example problem ya. Calculating frequency and period. Problemnya kita punya masalah. A swing oscillates back and forth 12 time in 4 second. Find the frequency and period of the swing vibration. Solusinya bagaimana penyelesaiannya? Kalian wajib ketika ada soal yang dalam bentuk cerita, wajib untuk membuat diketahui. Jadi 12 time itu adalah N-nya, banyaknya getarannya. Sedangkan 4 second itu adalah waktu. Jadi frekuensi rumus yang Ibu kasih tadi F sama dengan N dibagi T. Jadi 12 dibagi 4, 3 Hz. Lalu bagaimana dengan periodnya? Periodnya adalah T sama dengan 1 dari frekuensi. Bisa ya? Lalu ini tentang what is a wave. Bagaimana dengan gelombang? Ya, jadi gelombang ini wave can be classed mainly into two type. Jadi gelombang dibagi dua type, yaitu mechanical wave and electromagnetic wave. Jadi ada gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Ya, untuk gelombang mekanik bisa kalian lihat yaitu udara, air, dan tanah atau padatan ya. Sedangkan gelombang elektromagnetik yaitu contohnya adalah gelombang radio. Nah, bagaimana untuk wave formula atau rumus dari gelombang? Kalian akan mengenal yang namanya V. V di dalam fisika adalah wave speed atau kecepatan atau cepat rambat ya. Sedangkan di sini dalam fisika dibaca dengan lambda. Lambda ini adalah panjang gelombang, wavelength, dan frekuensi. Makanya dirumuskan V atau cepat rambat lambda dikali dengan frekuensi. Ya. Oke. Perhatikan example problem. Calculating wave speed. Hitunglah cepat rambat gelombang. Problemnya, a wave has a wavelength of 2 meter and a frequency of 5 Hz. Find the speed of wave. Jadi diketahui adalah panjang gelombang 2 meter, frekuensi 5 Hz. Ditanya adalah kecepatan atau cepat rambat. Jadi V sama dengan lambda dikali frekuensi. Jadinya 10 meter per second. Ya. Oke, nah perhatikan sound formula for example-nya. Ini ada example problemnya sama. Ibu buat segitiga bahwa di sini tadi rumusnya V lambda dikali frekuensi. Berarti di atas adalah V, lambda di sini, frekuensinya di sini. Jadi kalau yang ditanya, if a sound wave in air has a frequency of 686 Hz, what is a wavelength? Jadi kalau frekuensinya 686 ditanyanya panjang gelombang ya tinggal lambda aja. Lambda V dibagi dengan frekuensinya. Didapatlah 0,5 meter. Ya. Oke, ini ada latihan yang bisa kalian kerjakan untuk memperkuat pendalaman materi kalian. Untuk latihan soalnya ada di LMS-nya ya. Oke, Ibu tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.